Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Jumat Syifa yang pada saat ini ngaji bersama lewat HP dan lewat laptop ini. Ya, mudah-mudahan usaha kita untuk menempuh ilmu atau mencari ilmu ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita betul-betul merasa nikmat karunia Allah itu terasa betul di dalam diri kita. Karena Ibnu Athaillah seorang ulama ahli tasawuf ini ya, ahli tasawuf. Biasanya orang itu kalau dengar tasawuf itu alergi ya. Kalau saya tidak alergi ya, tergantung apa yang dibicarakan itu. Kalau dia bertentangan, berlawanan dengan hadis Al-Quran, Sunnah itu ya sudah kita tidak pakai begitu saja lah. Tapi masih banyak hal-hal yang baik yang mereka itu sebenarnya memang telah membuat sesuatu perbuatan. Jadi dia mengatakan Ibnu Athaillah menasihati kepada kita namanya kita semua ini ya. Itu tentunya nasihat-nasihatnya itu bukan begitu saja keluar dari pendapat pribadinya, karena dia itu sebelum dia menjadi dia adalah seorang ulama ahli tafsir dan dia juga paham tentang ilmu hadis ya. Dia mengatakan begini, memberi nasihatnya, apabila Allah telah memberi rezeki kepadamu berupa ya. Jadi maksudnya kalau kita sudah menerima dari Allah rezeki yang berupa perasaan puas melaksanakan taat kepada Allah pada lahirmu. Jadi lahir kita sudah kita manut taat kepada Allah. Suruh sholat, suruh puasa, zakat, haji, semua perbuatan taat kita kerjakan. Jadi apabila Allah telah memberi rezeki kepadamu berupa perasaan puas melaksanakan taat pada lahirmu, dan merasa cukup kaya dengan Allah di dalam hatimu. Jadi lahirnya kita melaksanakan perbuatan yang taat, ya, sedang batin kita merasa cukup kaya dengan Allah. Jadi nggak akan butuh kepada selain Allah. Itu tauhid yang luar biasa ini. Ya. Sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah. Jadi kita hanya bertakwa kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir dan batin. Ya. Siapa yang diberikan oleh Allah merasa puas dengan melakukan ibadat-ibadat pada lahirnya dan cukup kaya Allah di dalam batinnya sehingga benar-benar tidak ada sandaran kecuali Allah, maka itulah tandanya Allah sudah memberi kepada kita ya, memberikan apa? Nikmat lahir dan batin ya. Secara lahir dia jadikan orang taat, batinnya kenal kepada Allah sehingga tidak ada sesuatu pun yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Sehingga cinta kita kepada Allah bukan sekedar diucapkan saja. Tatkala membaca Alhamdulillahirabbil alamin langsung meresap ya, masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam. Kecintaan kepada Allah adalah kecintaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Oleh karena itulah orang yang sudah hatinya termasuk kemasukan cinta kepada Allah, maka tidak ada yang menarik di dunia itu kecuali cintanya kepada Allah. Itu makanya Al-Adawiyah itu tatkala dilamar oleh Hasan Basri, dia mengatakan bagaimana saya bisa nanti melayani kamu karena hati saya sudah sepenuhnya itu kepada Allah, cintaku sudah tidak ada tempat lain untuk mencintai selain Allah. Itu orang-orang memang orang-orang khusus kadang-kadang ya seperti itu, cintanya kepada Allah sudah meresap ke dalam hatinya. Taat secara dohir, kaya dengan Allah sehingga tidak merasa ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Apakah dia dalam keadaan sehat atau sakit, senantiasa memuji Allah. Ini hadza min fadli rabbi. Ya, ini adalah karunia Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji aku, aaskuru am akfuru, apakah aku menjadi orang yang syukur atau menjadi orang kufur. Ya. Tatkala sakit, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah seluruh dosa-dosa atau sebagian dosa-dosanya berguguran. Ya.
dirontokkan oleh Allah, peringatan yang besar disampaikan atau ditujukan oleh Allah kepada kita. Misalnya, saya diingatkan, kamu jangan sombong, kamu itu lemah, kamu butuh kepada Allah Ta'ala. Jadi pada saat itu saya pada saat sudah di dada-dada ini dikasih rekaman, dihubungkan dengan nanti, terus saya buai semua, saya pergi ke tempat kamar mandi. Maunya seenaknya sendiri dulu itu. Saya kena COVID itu, saya cerita sedikit. Setelah itu gak bisa napas saya. Pulang dari yang jaraknya kira-kira 2 meter atau 3 meter lah paling. Dari tempat kamar mandi dengan kamar. Gak bisa sama sekali. Napas itu susah sekali. Waduh. Kemudian lewat itu ada orang tidur enak. Dengan bernapas. Coba saya tidak begitu sombong keluar sendiri, tapi tentu saya seperti dia. Wah, saya tidak akan lagi melanggar ini. Begitu saya merambat merangkak naik kepada di tempat tidur itu, saya saut oksigen itu, ya rasanya ya Allah, tidak lagi ya saya akan melanggar seenaknya sendiri. Baru merasa diri saya itu lemah di hadapan Allah. Terus sombong barangkali, enggak apa-apa. Karena nafas itu gampang dulunya. Pada saat sakit itu napas tersenggal-senggal, ya susah sekali napas. Barangkali Bapak yang belum pernah kena penyakit COVID tidak bisa membayangkan, susah sekali bernafas itu, seperti orang tenggelam ya di dalam lautan. Ya, maka dari itu sebentar sakit, sebentar meninggal dunia. Umumnya nggak bisa bernapas, mau kemana lagi mereka? Itulah. Jadi kalau kita sudah merasa cinta kepada Allah, sehingga tidak ada sedikit pun ya di dalam hatinya kecuali cintanya kepada Allah, maka tidak ada yang menyusahkan di dunia ini. Apakah dia dalam keadaan sehat atau sakit, nggak penting. Yang penting aku cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ayo bagaimana hati kita dihidupkan ya dengan hidup cinta kepada Allah. Jadi seperti kata Pak Zainal tadi, kalau sudah qul huwallahu ahad itu masuk ke dalam dirinya, ya bahkan Allahu Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi kalau begitu Allah tempat saya bergantung kepadanya. Segala kebutuhan, segala kekurangan, segala apapun yang saya perlukan, tidak pernah minta kepada selain Allah, karena tidak ada yang bisa memuaskan hatinya kecuali Allah. Ya. Itu surat Al-Ikhlas itu kalau kita dalami, kata Pak Zainal, luar biasa sekali. Memang luar biasa. Ya. Karena itu firman Allah. Dan namanya surat Al-Ikhlas itu tidak ada kaitannya dengan satu ayat pun di dalam rangkaian ayat surat Al-Ikhlas itu. Jadi masa surat Al-Baqarah, di dalamnya ada kata Al-Baqarah pasti ceritanya. Surat Al-Imran, di dalamnya mesti ada Al-Imran. Al-Ma'idah, di dalamnya mesti ada kata-kata Al-Ma'idah atau makanan. Dan seterusnya, kecuali surat Al-Ikhlas satu-satunya surat yang murni ujiannya hanya kepada Allah saja. Maka itu luar biasa surat Al-Ikhlas itu kalau kita mengerti, memahami, dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Allahu Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Jadi kalau gitu saya akan bergantung kepadanya. Dan Allah menegaskan juga, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Ya, tidak ada, setara aja tidak ada. Apalagi sama, ya tidak ada. Maka dari itu kalau surat Al-Ikhlas itu kita pahami, kita renungkan, akan menjadi iman kita menjadi sempurna. Baiklah ya, mudah-mudahan ada barokah dari bacaan Al-Quran kita. Hari ini yang membacakan siapa Pak? Siapa? Saya Pak Arif Sugiarto. Pak Arif Sugiarto. Oke. Baik, kalau begitu kita baca dulu suratnya, karena kita akan membahas tentang surat Al-Hasr ya, surat yang 59 ya, itu juga luar biasa isinya sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan, monggo Bapak dibaca surat Al-Hasr ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 ya. Sesuai dengan ditafsir juga seperti itu ya. Nanti kita bicarakan. Monggo Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lil-fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'ad dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Iya. Terjemahannya monggo. Terjemahan surat Al-Hasr ayat 8 sampai dengan 10. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya, dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah, dan keridhaannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
Alhamdulillah, luar biasa sekali. Inilah ya, jadi hasil dari pembinaan guru-guru kita yang mengajari tahsin Al-Quran, tartil membaca Al-Quran. Di antaranya Pak Arif Sugiarto sudah merasakan perubahan-perubahan yang dulu seperti itu, sekarang bisa merasakan tampil, membaca, sudah bagus. Ya, tentunya kalau kesempurnaan harus dibina terus-menerus. Ada sesuatu yang kurang karena tidak ada orang yang sempurna. Tapi paling tidak itu mengarah kepada kesana. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang belum mengikuti tartil, ikuti aja. Ya, atau paling tidak dengarkan, kita datang awal itu mendengarkan ya, yang membacakan itu dibetulkan sama ustadznya, meskipun kita tidak sempat baca tidak apa-apa, nanti akhirnya suatu saat baru kita bisa merasakan. Ya, saya sendiri merasakan sendiri. Kalau dulu saya hafalkan ya hafal, ini surat Al-Asr hafal, surat Mujadalah hafal ya. Kemudian tetapi mungkin bacaan-bacaan itu masih perlu diperbaiki sana sini ya. Jadi tentunya kita belajar terus-menerus, jangan sampai merasa kita puas dengan apa yang sudah kita selesaikan. Baiklah, mari kita bahas ya Al-Quran. Al-Quran tidak habis-habisnya. Jadi Al-Quran surat Al-Asr itu adalah pengusiran ya. Jadi istilah Al-Asr itu pengusiran, artinya orang Yahudi Bani Nadir itu pernah diusir oleh Rasulullah ya dari Madinah karena mereka berkhianat kepada Nabi, tidak boleh membawa apa-apa, dan semua hartanya hanya boleh dibawa sak kuatnya unta itu untuk memuatnya. Oleh karena itulah dia rumah-rumahnya sendiri dihancurkan sendiri supaya nanti kalau ditinggal tidak dimanfaatkan orang mukmin ya yang merampas ini. Dan orang mukmin juga menghancurkannya juga supaya tidak bisa digunakan ya. Yukhribuna buyutahum bi'aidim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar ya. Jadi mereka menghancurkan rumahnya, juga orang menghancurkan, peristiwa-peristiwa itu jadikanlah pelajaran. Wahai orang-orang yang mempunyai pandangan mata hati yang tajam. Kemudian di ayat yang ke-6 dan ke-7 Allah menjelaskan harta ini, harta rampasan itu ada namanya ghanimah, ada namanya fa'i. Nah, kalau ghanimah itu diperoleh dari peperangan. Nah, orang Islam melawan orang kafir itu kalah, maka hartanya menjadi harta rampasan perang, dan untuk umat Muhammad itu dihalalkan oleh Allah. Sedangkan untuk nabi-nabi yang dulu itu, ghanimah ini tidak dihalalkan dan harus dibakar atau ditaruh suatu tempat, mohon kepada Allah kemudian datang api membakarnya. Nah, untuk umat Islam itu dihalalkan dan untuk perbekalan untuk menyiar agama Islam supaya agama Islam menjadi besar. Jamaah yang berbahagia, di dalam kemudian ada ghanimah itu dibagikan kepada para sahabat yang perang. Ini ada fa'i. Fa'i itu kalau Rasulullah itu menghadapi satu kaumnya takut, nggak jadi perang, dia menyerahkan diri, maka harta rampasan yang diperoleh dari fa'i itu ya tidak dibagikan kepada sahabat itu, hanya dikhususkan ya. Jadi dikhususkan kepada beberapa tertentu. Ya, di dalam ayat yang ke-7 itu disebutkan ma'afa Allahu ala rasulihi. Ya, dan apa saja harta fa'i yang Allah telah berikan kepada Rasulnya, ya, min ahlil qura, yang berasal dari penduduk kota yang telah menyerahkan kepada Nabi, maka harta fa'i itu falillah, untuk Allah, wali rasulihi, dan rasuli, dan untuk Rasulnya. Jadi yang ngatur adalah Rasulullah, walidil kurba, dan untuk kaum kerabat Nabi, ya. Jadi Bani Hasyim dan seterusnya, wal yatama, dan untuk anak-anak yatim, wal masakini, dan untuk orang-orang miskin. Karena orang miskin, orang yatim itu tak dapat dari harta ghanimah, ini dari harta fa'i. Allah yang maha sempurna pengadilannya memberikan bagian ini. Wabni sabil, dan dari orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan.
Kenapa kok dibagi seperti itu? Kaila agar supaya tidak yakuna menjadi dulatan, ya, beredar bainal aghniya minkum, ya, supaya harta kekayaan itu tidak beredar hanya untuk mereka-mereka yang kaya saja. Sedangkan yang miskin, anak yatim tidak dapat, maka untuk itulah maka Allah membagikan ghanimah itu untuk Allah, Rasulnya, kerabat Nabi, anak yatim, dan orang-orang miskin serta ibnu sabil. Ya, itu yang dibagi ini, ya, yang mendapat harta fa'i ini. Nah, di samping itu, ya, Allah Ta'ala menjelaskan, karena mungkin ada yang protes, ada yang lain, dengan pembagian Nabi, ada yang diberi besar, ada yang tidak diberi besar, maka Allah mengingatkan kepada mereka, wama atakumur rasulu, ya, wama dan apa saja atakum yang diberikan kepada kalian Rasul Muhammad SAW, fakhudhu, maka ambillah. Wama nahakum apa saja yang tidak diberikan atau Rasulullah melarangnya, anhu atasnya, fangtahu, tinggalkanlah. Ayat ini menghasilkan hukum yang sangat pokok sekali di dalam Islam ini. Jadi apa saja hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah, kalau hadisnya itu sahih dan pastilah Rasulullah tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka apa saja yang ditetapkan Rasulullah itu harus kita ikuti. Apa saja yang dilarang harus kita jauhi. Barangkali ada di antara kita tatkala membaca innama harama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah, ya. Itu makanan yang diharamkan kan hanya 4 dan itu sudah dikhususkan. Maka selain 4 makanan itu tidaklah ada yang diharamkan. Namun ingat, Nabi kita melarang memakan misalnya binatang yang bertaring, ya, seperti anjing, kucing, ya, kemudian semua yang bertaring itu dilarang, harimau itu dilarang. Nabi melarangnya. Kemudian ada yang binatang-binatang yang juga yang menyambar, yang berkuku kuat, itu dilarang. Maka larangan Rasulullah itu juga harus kita taati. Meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak akan mungkin mengharamkan, larangan Rasulullah jatuhnya kepada makruh. Karena hal itu membahayakan diri kepada orang yang memakannya. Maka, wama atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul ambil. Ya? Wama nahakum anhu fangtahu, apa yang dilarang oleh harus tinggalkan. Fattakullah, dan tetaplah kamu taat kepada Allah. Innallaha sadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Nah, di samping 5 kelompok yang menerima fa'i tersebut, yaitu walillahi Allah, wa rasuli, dan rasulnya, walidil qurba, dan kerabatnya, ya, wal yatama, dan anak yatim, wal miskin, dan orang miskin, wal ibnu sabil, dan ibnu sabil, berarti 6 kelompok ini masih ada sekali, ya. Ini lanjutannya ayat yang ke-8 nih. Lil fuqara il muhajirina, dan juga untuk orang-orang yang fakir dari sahabat-sahabat muhajirin, ya. Orang muhajirin itu orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, ya, mengikuti Rasulullah atau perintah Rasulullah demi supaya agama mereka itu selamat, tidak dihalang-halangi tatkala beribadah kepada Allah, itu namanya muhajirin. Nah, resikonya muhajirin itu mereka itu meninggalkan harta yang selama ini dikumpulkan dengan segala macam usahanya, meskipun sudah banyak dan baik-baik juga, ya, tanahnya, ternaknya, dan yang ditinggalkan, maka dia disebut lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir, al muhajirinnya, yaitu golongan orang muhajirinnya. Alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang yang diusir dari kampung mereka, dari tanah negeri Mekah oleh orang-orang musyrik Mekah ini, ya. Ukhrijna min diyarihim wa amwalihim, dan mereka terusir, tidak boleh membawa harta sedikit pun. Ya, sudah pernah mungkin saya sampaikan, namanya orang Arum itu Suhaib namanya, terkenal Suhaib Arumi. Suhaib itu dia
di Madinah, di Mekah itu tatkala pindah dari di negerinya Rum sana menjadi kaya raya. Tatkala perintah hijrah, maka dia berangkatlah dia mengikuti Rasulullah SAW, ikut hijrah ke sana perintahnya. Meskipun Rasulullah belum berangkat, karena Rasulullah itu berangkatnya bukan yang awal-awal, yang ke akhir-akhir ini. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Suhaib itu dicegat oleh beberapa orang musyrik, 6 orang atau 8 orang ya pada saat direwet itu, karena tahu bahwa Suhaib itu orangnya pandai main pedang dan pandai main panah. Maka kalau hanya 2 atau 3 orang tidak akan mampu. Jika sekian banyak orang disuruh kembali, pokoknya harus kembali ke Mekah lagi, tidak boleh hijrah, memperkuat Islam yang berada di kota Madinah. Akhirnya terjadilah dialog pada mereka. Ya, kalau kamu biarkan saya pergi mengikuti Rasul, atau kita berkelahi, ya, artinya perang antara saya dan kalian. Saya yakin saya akan mati barangkali, ya, karena kalian berlima atau bersepuluh atau berdelapan ini. Tapi saya hanya seorang diri. Namun kamu tentu juga menyadari aku adalah seorang yang tidak mudah untuk dirobohkan, karena mempunyai pedang yang disandangnya dan anak panah yang dimilikinya. Saya akan roboh kalau sudah pedang saya tidak bisa digerakkan dan anak panah saya tidak bisa melesat lagi. Namun saya tawarkan, saya di Mekah itu punya gedung, punya rumah, punya ternak, ya, punya simpanan ini dan itu, maka silahkan ambil semuanya, biarkan saya pergi, atau tetap kamu mencegah saya tidak boleh pergi, tetapi kamu bersikup. Di antara kalian pasti ada 1 atau 2 orang, atau mungkin lebih dari itu, nanti akan juga meninggal dunia. Maka akhirnya apa? Nah, si orang musyrik ini tiba daripada susah-susah, ya sudah, silakan kamu pergi. Nanti dia kembali mengambil seluruh hartanya, ya, yang ditinggalkan oleh Suhaib Ar-Rumi tersebut itu. Inilah para sahabat kalau berkorban, ya, itu tidak hanya ya 100, 200 atau 1 juta, 200, seluruh gedung, rumahnya, ternaknya dan seluruhnya. Dia tinggal hijrah bersama Nabi. Maka disebutkan di dalam ayat lil fuqara illadzina ukhriju, kepada orang-orang yang fakir di antara orang muhajirin yang mereka diusir dari kampungnya, dari negerinya, wal ambalihim, dan dari hartanya, ya. Kenapa diusir? Dia pergi yabtaguna fadlan minallah, dia mengharapkan karunia Allah saja, ampunan dari Allah, surga yang dijanjikan oleh Allah, wadirwana, dan ridhonya. Wa yang surunallah wa rasulahu, dan dia berniat untuk menolong agama Allah, ya, dan untuk menolong Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, ulaika, mereka itulah humus shadiqun, orang yang imannya benar. Setelah diberikan iman kepada Allah, buktinya iman benar bahwa dia rela mengorbankan apa saja, termasuk dirinya, keluarganya, hartanya, semuanya. Ya. Seperti Suhaib Ar-Rumi seperti itu. Dia semua ditinggalkan di rumahnya. Maka orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, ya, ini diterangkan betul-betul di dalam Al-Quran ini, dibahasnya supaya kita berislam ini antara seorang muslim satu, orang muslim satu, contohlah generasi-generasi pendahulu ini. Ya, mereka itu betul-betul orang-orang yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka itu diceritakan di ayat yang ke-9 itu, walladzina tabawa'ud dara wal iman. Walladzina, dan orang-orang yang tabawa'ud, mereka menempati ad-dara, ya, ad-dara itu kampung atau kota Madinah, ya, yang pada saat itu sebelum orang muhajirin itu datang, itu sudah ada, ya, wal iman, dan mereka sudah beriman duluan, mingko belium, sebelum kedatangan orang-orang muhajirin ini. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengutus namanya salah satu sahabat, Mus'ab bin Umair, untuk mensosialisasikan Islam. Ya, ini ajaran yang lurus, ajaran yang terang dibawa oleh Nabi yang terakhir kepada penduduk Madinah. Ya.
Maka mereka sudah sangat mengharap-harapkan sekali datangnya. Maka begitu datang, para muhajirin itu dia sambut dengan riang gembira. Maka sebutkan, diabadikan di dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Dan orang-orang yang menempati satu negeri dan mereka telah beriman min qablihim sebelum datangnya orang muhajirin itu, yuhibbuna, mereka sangat mencintainya, man hajaro ilaihim, orang-orang muhajir, orang yang hijrah kepada mereka. Jadi tatkala datang memang Rasulullah itu mengkawankan, menjodohkan kawan antara orang Ansor, yaitu orang yang berada di Madinah, dan orang muhajirin, orang yang datang dari Mekah menuju Madinah. Ya. Karena orang-orang muhajirin ini mereka meninggalkan hartanya, anak dan istrinya, tentunya miskin-miskin, tidak punya apa-apa. Ya, karena mengikuti bahkan Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya, yang berada di Mekah itu ditinggalkan juga semuanya, tidak membawa apa-apa. Sampai-sampai oleh Rasulullah, ya, saking dikawankan ini, mereka mau berbagi apa saja. Bahkan ada yang mempunyai istri lebih dari satu, yang lain itu dia mengatakan tak ceraikan, tak kasihkan kepada orang muhajirin. Jadi dia menjadi 2 atau 3 istri, maka diceraikan, mana yang kamu sukai, maka aku nikahkan kepada mereka ini. Rumahnya, hartanya, kalau umpamanya rumah 2 dibagi, diparuh ini untuk muhajirin, untuk dirinya. Begitu kasih sayangnya ini. Maka dari itulah di ayat ini, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim, dan orang-orang yang menempati kota Madinah ini yang telah beriman sebelum kedatangan orang muhajirin itu, orang Ansar namanya itu, yuhibbuna man hajara. Mereka sangat cinta kepada orang yang muhajirin ini, yang hijrah ilahim kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim, maka tidaklah terdapat di dalam hati mereka hajatan itu keinginan atau hajat mimma utu terhadap apa yang diberikan. Ya. Jadi maksudnya Rasulullah itu tak kalau ada harta fa'i, ya, rampasan perang yang tidak begitu itu, maka orang muhajirin itu dikasih. Sedang orang Ansar sama-sama miskinnya tak ada dikasih. Tapi orang-orang Ansar itu lilo legowo, ya. Jadi mereka sama sekali tidak merasa sakit hati, tidak merasa itu dikucilkan oleh Nabi atau dianaktirikan, tidak. Ya. Dia merasa bahwa memang sebaiknya orang-orang muhajirin itu diutamakan. Ya. Jadi pada ayat ini adalah wala yajiduna fi sudurihim, maka tidak didapatkan di dalam hati mereka hajat atau keperluan mimma utu terhadap apa yang diberikan oleh Nabi kepada orang-orang muhajirin, ya. Wa yu'thiruna, dan mereka lebih mengutamakan ala anfusihim atas diri mereka. Jadi dia lebih mengutamakan orang muhajirin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Padahal diri mereka sendiri itu membutuhkan itu sangat, karena dia juga orang miskin, ya. Walau kana bi makhassasah, meskipun dia itu orang Ansar itu sangat butuh dengan apa yang diberikan kepada orang miskin, orang yang muhajirin ini. Ini ada terjadi riwayat di dalam kitab Al-Maraqi, diterangkan ada suatu saat Rasulullah itu menerima tamu. Tamunya itu sudah beberapa hari tidak makan, dia hanya minum air putih saja karena memang tidak ada yang dimakan. Ya, saking miskinnya. Rasulullah segera mendatangi istri-istrinya. Apakah kamu ada sesuatu yang bisa diberikan? Ini ada orang yang perlu ditolong ini. Maka satu pun di antara istri-istri yang dimiliki tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan sahabat itu, ditawarkan, adakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Maka akan dimudahkan urusannya besok di akhirat oleh Allah Ta'ala. Ya? Maka dia ada salah satu seorang namanya Abu Talhah, itu langsung angkat tangan, saya ya Rasulullah. Padahal Talhah ini orangnya bukan orang kaya. Ya, dia mempunyai beberapa anak dan satu istri di rumahnya ini, dia segera pulang. Ya. Wahai istriku, aku mendapat kehormatan menjamu tamunya Nabi. Maka apa yang kita bisa berikan?
Istrinya bilang, demi Allah saya tidak punya apa-apa yang kita berikan kepadanya. Ini ada makanan untuk makan malam untuk anak-anak kita saja. Selebihnya tidak ada. Oh, kalau begitu begini aja. Ya, nanti kado malam anak-anak kita tidurkan sebelum waktu makan malam. Ya, nasinya atau makanan itu kita jamukan kepada tamunya Rasulullah ini karena mereka sangat butuh bantuan. Hanya saja nanti supaya mereka mau menerimanya, keluarkan piringnya. Atau kan piringnya itu ada 3. Yang satu untuk tamu, yang satu untuk istrinya, yang untuk Abu Thalhah sendiri. Ya. Maka pada saat makan malam dikeluarkan. Ketiga-tiganya seakan-akan memakan. Karena apa? Lampunya dimatikan. Jadi mereka makan dalam keadaan gelap, tidak tahu bahwa yang 2 itu tidak ada makanannya. Yang ada makanannya tamunya ini. Maka dijamu sampai puas tamunya ini. Pagi-pagi si Abu Thalhah tersebut dengan beberapa tadi itu sholat berjamaah dengan Nabi. Setelah selesai maka Nabi SAW menghadap pada makmum dan mengatakan, sungguh Allah merasa bangga dan kagum kepada perbuatan Abu Thalhah tadi. Menjamu tamunya tatkala mereka dalam kondisi sangat memerlukan itu. Maka turunlah ayat ini, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka sangat mengutamakan atas diri mereka ini, orang-orang yang muhajirin itu, meskipun dia sendiri sangat membutuhkan itu. Wa ma yuqasuha nafsihi. Barang siapa dipelihara oleh Allah atas kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi siapa yang orang bakhil itu memang itu sifat asli manusia. Bakhil, bakhil, medit, cetil itu tuh ya. Hanya saja bagi mereka umat Islam itu tidak boleh kita bakhil. Karena Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat ini, surat nomor 92 itu, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiru lil usra. Tapi monggo Pak Tomo dibaca mulai ayat yang kelima saja, 5, 6, 7, 8, 9. Monggo Pak Tomo. Mulai ayat surat 92 ya. Wa man atau Ya, wa amaman atau dimulai itu, nggih. Ya. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, maksudnya merasa dirinya cukup ialah tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepadanya, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami menyiapkan baginya jalan yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Iya, ya. Sudah ya, ini ya. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, fa'amaman a'to, barang siapa yang suka memberi, menolong orang lain, ya, hilang sifat bakhil pada dirinya, ya, wattaqo, dan menjaga tetap takwanya kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang baik yang diberikan oleh Allah di akhirat berupa surga, fasanuyasiruhu lil yusra, maka oleh Allah akan dipermudah pada jalan-jalan kemudahan. Jadi kalau kita kepingin dimudahkan rezekinya, dimudahkan jalan hidup kita, maka hendaklah kita suka memberi kepada orang lain. Jangan kita bakhil. Kalau bakhil apa? Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup, tidak butuh dengan Allah, tidak butuh dengan membantu orang lain, wa kadzdzaba bil husna, serta tidak percaya bahwa kebaikan itu akan dibalas kebaikan oleh Allah, fasanuyasirul usra, maka dia akan diberikan kemudahan kepada jalan yang sulit. Jadi tidak gampang. Mau sholat jamaah susah, mau sedekah juga susah. Karena memang hatinya itu bakhil.
Oleh karena itulah hati-hati ya. Di ayat yang kita kaji ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa wa ma yuqasuha nafsihi. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kebakilan dirinya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung ya, beruntung karena sifat yang paling buruk yakni bakhil bisa hilang daripadanya. Ya kita itu memang innahu li hubil khairi lasyadid. Mereka itu cintanya kepada harta kekayaan itu sudah luar biasa sekali. Ya. Dan tidak bisa lepas. Karena itu memang sifat manusia. Hanya mereka siapa saja yang oleh Allah Ta'ala dijadikan menjadi orang tidak bakhil, suka menolong orang lain, membantu. Ya. Orang kalau sudah bakhil itu terhadap dirinya sendiri aja bakhil. Coba umpamanya di sini. Kita katakan jadi donasi yang di Ashifa ini untuk kita sendiri loh ya, bukan orang lain yang beruntung ya. Kita sendiri yang dipaksakan seperti ini, kita masih tidak mau. Terus bagaimana Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang tidak mau memperhatikan dirinya sendiri ya. Jadi fa'angsahum angfusahum, mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri bahwa dia butuh selamat ya, besok di akhirat ini ya, surat Al-Asr ini disebutkan itu nanti ya pada ayat berikutnya. Jadi Allah menjelaskan siapa saja yang dipelihara dari kebakhilan dirinya. Kemarin ada Ustadz Wahib ya, sedang sakit, kita membantu sama mampunya sudah ya, berapapun tidak apa-apa, tidak ada paksakan. Dan itulah siapa kita sebenarnya. Kalau kita diajak menolong orang lain, siap. Dan jangan merasa kita keberatan. Ini yang disebutkan di dalam hal itu. Yuko itu dipelihara, suha ya. Suha itu adalah kebakiran, kekikiran. Ya. Nafsahu dirinya, faulaika maka mereka itulah umul muflihun, orang yang beruntung. Karena orang yang tidak bakhil itu sebenarnya akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Nah, kemudian pada ayat yang ke-10, ayat yang kita kaji terakhir ini. Walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang, ya, yang datang mimba dihim, setelah mereka orang Ansor dan setelah Ansor dan Muhajirin ini, yakuluna mereka berkata, Rabbana ya Rabb kami, Rabbana firlana ya Rabbani, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang telah beriman lebih dahulu. Nah inilah kita berdoa, tidak hanya berdoa kepada diri kita sendiri, doakan saudara-saudara kita. Ini juga menunjukkan doa itu akan bermanfaat bagi yang kita doakan. Baik orang itu masih hidup atau orang sudah meninggal dunia. Jadi orang yang sudah mati itu masih mendapat manfaat dari orang hidup. Dari apa? Dari doa. Tapi syaratnya apa? Tentunya sesuai dengan surat An-Najm ayat yang ke-39 itu, wa alaisalil insani ila masa'a. Manusia tidak akan mendapat sesuai dengan apa yang pernah diusahakan. Loh, tatkala di dunia itu usahanya apa? Kok bermanfaat tatkala di akhirat itu? Usahanya adalah iman. Karena doa-doa kepada orang kafir kita tidak akan berguna. Oleh karena usaha kita menjadi seorang beriman itulah yang menyebabkan doa-doa orang-orang lain kepada kita, misalnya Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Ada apa? Tidak ada. Allahumma gfir lil kafirina wal kafirat, tidak ada. Hanya orang-orang yang sama-sama beriman. Jadi walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, ya, yaquluna, mereka senantiasa berdoa, Rabbana gfir lana, ya Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhmanina, ya, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah beriman lebih dahulu. Walatan dan janganlah engkau jadikan fi kulubina, di dalam hati kami, gilan, ya, kedengkian, ya, ketidaksenangan, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, Rabbana ya Rabb kami, innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun dan maha penyayang. Jadi di ayat yang ke-10 ditutuplah oleh Allah
doa. Kita harus saling mendoakan satu sama lain, ya, sehingga kita akan lebih akrab lagi. Kalau kita tidak bisa membantu apa-apa, ya doakanlah. Tidak apa-apa mereka benci kepada kita, mereka misalnya mengancam kita, gak senang, doakan tetap. Ya, kita doakan, tidak ada untungnya kita mendoakan keburukan, doakan kebaikan. Ya, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku, ya, sesungguhnya mereka tidak tahu. Seperti orang dari Antakya, Bani An-Najjar, di dalam surat Yasin itu, waja'a min aqsal madinati rajulan yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ya, ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, ya, di dalam surat Yasin, ya, itu ya, 20, 21 dan 22 ini. Jadi di situ dia itu setelah menyatakan bahwa menyatakan dia beriman kepada para utusan itu, mereka dilempari batu, disiksa, bahkan ditarik kakinya satu arah utara, satu ke selatan dari orang yang tidak senang. Itu orang kafirnya itu akan terbelah jadi dua dan dia menjadi mati. Nanti kalau kita baca di surat Yasin itu cerita dari Antakya ini, ya, mereka itu seperti itu, ternyata dari perjuangan itu dia dimasukkan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya, ya. Kadang-kadang suatu bencana itu kalau kita lihat secara dohiriyah, kita merugikan kita, berarti hakikatnya itu yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.